Nah, jadi dari terakhir kita bahas demokrasi yang itulah matinya demokrasi. Salah satu kan udah 3 tadi dibilang Pak Fahri. Nah, oposisi yang letonya apakah salah satu ini Bang? Indikasi kalau indikasi menurunnya kualitas demokrasi. Ya, makanya kan 3 ini disebut sebagai sistem. Jadi ada narasinya, kemudian ada kelembagaannya, ada kepemimpinannya. Ketiga-tiganya itu harus diperkuat. Nah, yang biasanya awal mula mati di negara-negara yang punya tradisi feodal kayak kita itu adalah cita rasanya terhadap demokrasi. Itu. Jadi orang tuh mulai menganggap remeh kebebasan, orang mulai menganggap remeh pengawasan. Nanti cita rasa yang lainnya hilang, ya kan? Konflik of interest hilang. Orang nggak tahu beda antara privat dengan publik, ya kan? Dicampur-campur urusan pribadi dengan urusan negara. Nah itu semua nanti menuju kematian. Nanti institusinya juga jadi nggak profesional, ya kan? Lembaga dianggap pribadi, ya kan? Seolah-olah dia adalah segala-galanya dalam lembaga. Itu juga kematian. Baru nanti lahir pemimpin yang sama sekali tidak punya cita rasa tentang demokrasi itu sendiri. Dianya sendiri tidak bisa menjadi teladan seorang demokrat yang profesional, yang terbuka, yang rendah hati dan sebagainya gitu. Sebab itulah ekstrimnya kan. Demokrasi itu kan melahirkan pemimpin-pemimpin yang merasa bahwa sistem itu lebih besar daripada dia. Gitu. Itu yang disebut oleh Fukuyama sebagai man with no chest. Itu maksudnya itu orang yang selalu merasa sistem itu lebih kuat dari dia. Nah, kalau dalam otoritarianisme, letas semua negara adalah aku gitu loh. Jadi dia lebih besar daripada negara, daripada sistem. Gitu. Itu pemimpin-pemimpin diktator gitu. Nah, migrasi ini yang perlu kita pantau gitu. Yang saya melihat di Indonesia, cita rasa kita mulai hilang. Cita rasa itu hilang, saya mengatakan itu di 3 tempat ya waktu itu. Pertama itu hilang di kampus, gitu. Yang kedua hilang di media. Yang ketiga hilang di partai politik. Di media udah mulai hilang, Pak. Ya, kalau kita lihat, mohon maaf ya, media mainstream itu kan hilang. Media mainstream itu lebih cepat hilangnya karena faktanya memang pasarnya kan dirampas oleh sosial media kan. Ya. Sama iklan kan. Ya, artinya kan iklannya migrasi ke sosial media. Gitu. Akhirnya kemudian media-media mainstream juga menjadi terpaksa harus semakin lebih seksi daripada media sosial. Maka kan kadang-kadang kita lihat acara-acaranya kok pengen seksi tapi salah cara gitu. Padahal kalau saya tadinya pembagian tugas antara media sosial dengan media yang live ya, dengan media yang ada editornya, ada rapat redaksinya, itu harusnya akurasi. Sehingga publik tetap menganggap bahwa media mainstream itu akurat gitu loh. Kalau ini kan live, ya kan kadang-kadang tidak akurat, kadang-kadang banyak fake news dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang zaman teknologi deep fake news. Ya kan yang nggak ada itu diadakan. Ya kan seorang presiden bisa seolah-olah berpidato, seolah-olah dia, padahal suaranya semua dipalsukan. Nah ini yang sebenarnya bisa menyebabkan kebebasan itu terjaga gitu. Nah, cita rasa hilang itu membuat kita sendiri punya standar yang tidak ideal tentang demokrasi. Nah itu yang berbahaya menurut saya, karena itu kebebasan nggak boleh. Tapi Pak, kelihatannya kalau saya sederhanakan lebih untung rugi aja Pak. Politik untung rugi aja. Ya di politik itu. Apakah itu semakin mengerucut? Ya untung rugi ya. Kalau gua kena, lu kena. Kelihatannya apakah seperti itu? Akhirnya ya penyelesaian di masyarakat itu kosmetik aja atau jadi sekarang di atas tuh aman-aman aja sebenarnya. Tapi sebenarnya ada pertarungan yang sangat keras gitu loh. Kalau kembali ke situ itu sekali lagi tentang cita rasa. Jadi partai politik misalnya dia migrasi dari lembaga intelektual, karena partai politik itu pada awalnya kan memang lembaga intelektual ya. Makanya kan pendiri partai politik itu rata-rata adalah orang besar, ya kan? Soekarno bikin partai politik, Natsir bikin partai politik, Syahrir bikin partai politik, ya. Tokoh-tokoh besar di dunia, ya pencetus teori-teori ekonomi seperti John Stuart Mills dan sebagainya itu adalah anggota partai juga. Nah di kita ini partai politik bermigrasi cita rasanya menjadi tempat transaksi kekuasaan, tempat untung rugi tadi itu. Itu sekali lagi ini adalah
indikasi bahwa demokrasi kita drop. Makanya kalau presiden kemarin tuh sangat peduli dengan jatuhnya indikator demokrasi kita, lalu dia marah-marah di depan polisi dan sebagainya, itu harusnya ditangkap oleh pembantunya sebagai kekhawatiran, tapi kayaknya presiden juga nggak sadar bahwa itu nggak ditangkap idenya itu gitu loh. Jangan ya presiden. Jadi yang nontonin pidato sama yang pulang pidato ini nggak nyambung. Karena yang penting ini udah selesai. Karena udah kebaca sama Jokowi. Iya. Yang penting udah ditegur. Kita ditegur. Nah, salah lagi nggak apa-apa. Iya, salah satu solusinya kan kemarin sebenarnya Bang Fahri sempat udah bikin rame nih. Salah satu menghapus fraksi di DPR sama MPR itu dihapus aja. Gitu. Iya. Nah, itu gimana Bang? Memang itu solusi akhir apa maksudnya solusi yang paling penting itu untuk dirubah sekarang ini? Lagi-lagi ya kita berbicara tentang filosofi negara demokrasi dan negara otoriter. Kalau negara otoriter, peran partai politik itu sebenarnya semakin kepada event organizer. Pak, kalau negara demokrasi itu semakin event organizer. Tapi kalau negara otoriter, partai politik itu adalah negara. Gitu loh. Misalnya partai komunis di China itu, ya ketua partainya adalah presiden negara, ketua wilayahnya adalah gubernur, ketua kabupaten kotanya adalah ya bupati dan wali kota, dan seterusnya sampai bawah, sampai desa itu. Jadi struktur partai adalah struktur negara, ambruk partai, ambruk negara. Nah dalam demokrasi tidak begitu. Di dalam demokrasi partai politik adalah event organizer, alternatifnya banyak. Itu juga kayak dagangan di market. Idenya dibeli sama orang, dia dipilih. Nggak dipilih, ya sudah hilang. Gitu. Ya kan, kayak gitulah event organizer. Nah makanya kalau kita bicara lembaga negara yang terbentuk juga demikian. Harus betul-betul minimalis. Misalnya fraksi. Fraksi itu kecenderungannya mengekstensi kekuasaan partai politik di luar. Padahal dia di dalam undang-undang yang sekarang juga tidak dikenal, tidak diberikan anggaran. Ya sudah fraksi, pengelompokan berbasis fraksi itu ditiadakan saja. Karena pada dasarnya yang di DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Fraksi itu membuat anggota DPR itu jadi wakil partai. Matikan, karena itu dalam demokrasi memang tidak boleh begitu. Nah, pengelompokannya nanti ya berdasarkan metode pengambilan keputusan aja. Misalnya siapa yang mau gabung dengan yang mendukung pemerintah disebut majority, ya kan? Yang tidak mendukung pemerintah disebut oposisi, atau yang mau independen disebut kubu independen. Gak apa-apa, itu lebih bagus. Itu lebih membuat anggota dewan betul-betul dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Nah sekarang kan dalam sistem fraksi ini tidak ada yang namanya wakil rakyat. Bohong. Saya udah lihat semua. Berarti nggak ada itu oposisi, Bang. Hah? Oposisi dulu. Apalagi wakil rakyat aja nggak ada, apalagi oposisi. Nggak ada. Ketumnya ditegur, anak buahnya Oh, ribet. Apalagi kalau ketum udah jadi anggota kabinet. Mampus semua di situ. Ketum jadi dewan penasehat. Itu ada saya dengar tuh ketua partai itu yang setiap hari itu ngebully anggota dewan. Kenapa kamu ngomong gitu? Saya malu di rapat kabinet dipersoalkan. Loh, rapat kabinet menegur anggota kabinet lainnya hanya karena anggota dewan berbicara beda dengan kabinet. Lah bagaimana ini? Orang saya sebagai rakyat waktu milih anggota dewan ini saya pilih suruh ngejaga pemerintah. Tiba-tiba orang ini tiap hari ditegur oleh partainya nggak boleh ngejaga pemerintah, nggak boleh ngawasi pemerintah. Bukannya konteks koalisi itu begitu, Bang? Yang selama ini berjalan, sudah berjalan loh selama di zamannya Pak. Ya waktu itu memang PKS juga. Itu kelemahannya. Partai sebelumnya apa? presidensial. Itu kelemahannya. Saya juga dulu kan juga ditegur gitu. Cuman bos saya yang dulu bersilat lidah ke presiden. Oh itu tugas dia itu. Dia dipilih rakyat untuk itu. Jadi relatif ada pembelaan. Zaman Pak Anies dulu jadi ketua pimpinan saya lah. Sekarang susah, dia mentertibkan. Dan dia selalu lapor bersebut, teman-teman sudah saya beresin gitu. Berarti kalau misalnya konteksnya begitu, ketika ada partai politik yang mengkritisi presiden saat ini, misalnya toh anggota dewan disuruh sama tokoh-tokoh sama itu rakyat yang menurut dia begitu, tapi bukan ketua partai dong. Karena merasa bahwa rakyat. Waktu kita milih, ini kan perbedaan sistem. Lagi-lagi ini kita punya problem membaca gambar besar ya. Kan ada sistem namanya presidensialisme dan parlamentarisme. Kenapa disebut parlamentarisme? Karena dipilih oleh karena rakyat memilihnya anggota parlemen saja gitu loh. Nanti parlemen yang membentuk pemerintahan. Kalau parlemennya berhasil membentuk koalisi disebut majority,
disebut dengan majority rule. Sisanya disebut opposition atau minority. Nah, itu parlementer. Rakyat milihnya parlemen. Nah, di dalam presidensil, rakyat itu cuma tidak saja milih presiden untuk menjalankan fungsi eksekutif, tapi juga milih anggota DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Makanya kan kalau saya kan mengintroduksi istilah kongresionalisme sebagai pendamping dari istilah presidensialisme. Kenapa? Karena anggota kongresnya juga dipilih. Jadi waktu masuk TPS, milih Jokowi, Jok, kata rakyat nih ya, gue pilih lo, ini ada duit nih, 2.750 triliun sekarang. Ini ada kewenangan segala macam, ini bagi ke rakyat ya. Satu lagi waktu milih saya sebagai anggota DPR, Fahri, ini saya pilih kamu ya, jaga tuh Jokowi itu, ya, jaga SBY itu, jaga presiden itu ya. Jaga itu saya triliun. Jaga itu, itu saya taruh duit di dia itu. Kamu jagain dia. Lah saya dengarnya itu. Kok tiba-tiba masuk ke situ jadi dengarnya ketua umum parpol? Kan nggak benar jadinya. Tapi kapan hari ketum nggak suka tuh. Iya, udah. Itu sekjen ditegur istana. Lah urusannya apa? Udah pilih rakyat untuk ngawasin dia. Tapi problem ini kan sebenarnya bukan problem, mungkin proses ini sudah lama juga kan berlangsung. Nah, makanya kita perbaiki struktur. Waktu saya di DPR kan saya mengintroduksi parlemen modern. Dan sebenarnya saya adalah jurisprudensi bahwa anggota DPR boleh tidak punya fraksi. Gitu loh. Saya 4 tahun nggak punya fraksi. Oh, jadi ide itu sebenarnya udah lama, Bang. Termasuk ngapus fraksi-fraksi itu udah lama. Iya, artinya saya adalah jurisprudensi. Ya. Ya kan, bahwa fraksi itu bisa dihapus perannya. Karena nggak ada perannya sebenarnya. Cuma nakut-nakutin doang. Fraksi itu harus menjadi tentakelnya kabinet, alat penekan doang. Anjing herder. Iya. Anjing herder. Gak usah dipakai anjing ya herder ya. Tapi Bang, tadi itu kan kalau koalisi, Ya. telepon ketua umum. Nah, lucunya Demokrat PKS kan nggak ada di kabinet, tapi kok member juga itu. Iya itu tadi. Jadi karena apa namanya, mereka tidak terlalu paham kekuatan yang mereka miliki. Jadi dalam kongresionalisme itu kekuatan kita apa? Kekuatan itu ada pada orang yang dipilih gitu. Makanya dia bisa menginisiatifi banyak hal. Anggota dewan itu punya hak bertanya, itu yang rutin. Masuk aja rapat. Investigasi, ini apa? Ini saya ketemukan data kayak gini. Ini diinvestigasi. Saya minta ini jadi catatan. Hari ini saya kirim surat ke presiden. Bisa itu. Biarpun suaranya kecil, Bang, sorry. Satu orang. Oh, satu orang. Satu orang, nggak perlu fraksi. Satu orang bisa kirim surat ke presiden dan presiden wajib menjawab surat orang. Hak bertanya, ya kan? Kemudian hak menyatakan pendapat. Itu penyataan pendapat itu baik pribadi maupun kelompok. Ya kan, unitnya kan, karena kalau hak menyatakan pendapat itu naik menjadi paripurna, itu bisa menjadi tuntutan bagi presiden, misalnya untuk dijatuhkan, bisa jadi itu. Hak bertanya, hak menyatakan pendapat, kalau kita masuk ke hak-hak kolektif, hak angket, investigasi. Dalam hak investigasi ini, semua lembaga bisa dipanggil, kecuali pengadilan. Semua lembaga bisa disuruh bongkar datanya di depan kita. Ini nggak ada lagi keasikan ini. Dan nggak ada lagi yang namanya lobby-lobby aktivisme. Kenapa? Semua dijaga oleh ketua partainya. Lu nggak boleh gaul sama dia. Kalau di Amerika itu ada Tea Party, ya kan? Jadi Republikan dan Demokrat ngobrol-ngobrol, ini yang benar nih. Hajar nih siapapun presidennya. Kumpul bikin Tea Party, bikin blog, bikin kaukus. Nah, kata kaukus di dalam undang-undang MD3, saya taruh tuh. Jadi ada dua yang saya usahakan, itu debat dan kaukus. Debat belum lolos. Karena DPR itu minim debat. Ya kan manggil pemerintah ke rapat komisi, pemerintahnya doang yang dihajar. Kadang-kadang mereka debat, pemerintahnya nonton karena pemerintah berhasil mengadu. Iya. Ada yang kayak gitu. Oh, orang eksekutif ini jago, disuruh berantem. Ntar rapat berhenti sendiri karena anggota dewannya berantem, pemerintahnya jadi duduk di situ. Padahal harusnya investigasi terhadap kewenangan pemerintah, pada uang yang digunakan. Nah, ini perbaikan sistem yang terus terang secara menyeluruh nggak dipikirkan, termasuk MPR. MPR itu kalau dalam tradisi dulu itu lembaga tertinggi negara, representasi dari mandataris, bukan mandat rakyat begitu. Kalau dalam sekarang tradisi demokrasi, MPR itu joint session, karena kerjaan kan cuma 3 maksimal, melantik presiden di awal 5 tahun, ya kan? Apabila terjadi amandemen terhadap konstitusi, apabila terjadi impeachment.
Ini calling aja, joint session aja, manggil ketua DPD sama ketua DPR duduk di depan, manggil anggota untuk sidang. Lo ngapain sekarang 9 partai dapat semua? Ya kan, dapat ajudan, dapat rumah dinas, dapat mobil. Kerja cuma 3, gaji 5 tahun. Itu dia, kerja cuma 3 kali, ya kan? Gaji 5 tahun. Udah gitu sosialisasi 4 pilar. Apa? Amsyong. Nah itu berarti pesan buat PKS Demokrat tuh. Ternyata sendiri aja bisa tuh ngirim presiden. Kan selama ini alasan mereka tuh cuma bilang, loh suara kita kecil. Udah, bos. Kecil. Nih di komisi-komisi ini teman-teman ini juga di ketua umum kan dipesan, bos komisi 7 jagain menterinya. Saya lagi urus apa ranking sama dia, ya kan? Komisi 5 kita kontraknya di sana, pengusaha kita menang, tolong jagain. Jangan lu kritik ya. Cara nyari duitnya partai politik melalui ketua umum partai politiknya itu adalah deal dengan menteri, sehingga komisi-komisi ini dibungkam, nggak boleh. Berarti sebenarnya ya dapat juga ya? Dapat. Cuma keluarnya bilang nggak dapat. Nggak dapat. Ada kalau bilang gua dapat, lu minta juga semua bawah. Kalau komisi diem, alat kelengkapan dewan diem, artinya semua dapat. Sama ya. Ini kan yang ngoceh-ngoceh ini sosial media doang. Nge-tweet 1 orang 2 orang, tapi the real penggunaan kekuasaan pengawasan hak dewan itu di rapat-rapat itu diem. Nah itu problem ya. Atau memang itu suatu hal yang bagus, yang memang udah bagus. Jadi tradisi. Bagus dalam tanda kutip karena semuanya dapat. Semuanya dapat dan semuanya diem. Tapi kan penyimpangannya jalan terus. Makanya isu yang diambil itu selalu global ya Bang ya. Maksudnya nggak berada dalam nggak diskusi soal perkomisi apa kasusnya, tapi misalnya kayak 2 partai ini selalu bicara soal hal-hal yang politik umum, bukan suatu. Makanya kan ada program-program reformasi parlemen yang saya tinggalkan itu yang nggak jalan gitu. Saya meninggalkan ada 5 undang-undang atau 7 undang-undang kepada pimpinan dewan yang sekarang dipimpin Mbak Puan itu. Pertama itu pemisahan 4 undang-undang. Saya minta supaya DPR, DPD, MPR dan DPRD itu dipisah undang-undangnya itu. Karena ini kan jadi satu undang-undang. Yang kedua, salah satunya adalah itu undang-undang kawasan Senayan. Jadi saya ingin menjadikan Senayan itu, komplek DPR itu sebagai komplek kebebasan berpendapat. Jadi orang harusnya demo di situ. Dan dokumen yang dibawa waktu demo nih kayak si Ubaidillah nih kan, harusnya dia datang ke Senayan dulu gitu loh. Ini dokumen saya, dan karena dia menyerahkannya di Senayan, dia nggak boleh dipidana. Karena dia membawa ke kawasan Senayan. Nah, saya mau bikin undang-undang imunitas di kawasan itu. Makanya kan kalau kita lihat di dalam tradisi parlemen-parlemen di luar kan, kalau gedung parlemennya itu halamannya sepi, nggak ada demo, artinya perdebatan di dalam parlemennya itu hidup. Karena proses aspirasinya jalan. Tapi begitu dilihat di gedung parlemen itu banyak demo, berarti ini kong kali kong nih. Bottleneck di dalam. Nah sekarang coba orang demo di istana, orang demo di sosial media, orang maki-maki. Ini karena ini nggak jalan. Jalan sebenarnya Bang, bagi komisi. Ya jalan-jalan. Jalan-jalan lah, ya kan kunjungan atau segala macam. Iya, jadi memang indah jadi anggota dewan. Indah. Tertarik juga sih. Mahal nggak sih? Nah, salah satu ketakutan Bang, karena DPR itu udah begitu, jadi cuma permainan jalan-jalan di dalam aja. Nah ini juga nanti bisa jadi memuluskan agenda perpanjangan ini Bang. Jadi kan 3 periode nggak jadi, cuman katanya tambah 2 tahun nih. Itu yang saya dengar. Sekarang ini ada banyak menteri dan menteri yang pengusaha yang merasa bahwa kalau ada duit partai politik dikumpulin, suruh menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden, pasti akan setuju perpanjangan itu gitu. Nah, ya rata-rata ini bersumber dari fakta, mungkin mereka udah merasa bahwa memang bisa diatur begitu caranya. Cukup dengan menelpon 50% plus 1 ketua parpol yang mungkin cuma 5 orang gitu kan, atau bahkan mungkin 3 orang kalau partai besar, ya sudah tercapai quorum dan pasti menang votingnya gitu. Nah ini yang tidak sehat. Akhirnya urusan yang kalau di negara lain itu bobotnya referendum, ya kan referendum, di sini cuma 3 orang. Jadi Anda bayangkan referendum versus 3 orang. Itu yang mungkin terjadi. 3 orang seperti yang terjadi pada Omnibus Law itu.
Nah, saya kebayang gini Bang, Omnibus Law perlawanan dari rakyat kan udah keras kemarin. Nah, saya bayangin kalau perpanjangan sekalipun itu jadi, demo juga kayak kemarin bakal tetap jadi itu Bang. Pastilah. Kalau itu sih nggak bakalan jalan, Pak. Ini problemnya kan adalah gini ya. Dari mana negara mendapatkan legitimasi? Gitu. Kenapa presiden bisa mengeksekusi APBN? Ya. Kenapa presiden bisa minjem dari negara lain? Ya kan? Atau Menteri Keuangan bisa naikkan pinjaman dari institusi lain lah gitu. Apa namanya, bilateral atau multilateral. Kenapa pengusaha kita diterima surat utangnya di luar negeri? Itu karena basisnya adalah kedaulatan. Dan yang memberikan kedaulatan rakyat. Kuat kedaulatan rakyat itu. Dia punya punya jiwa begitu. Makanya kalau dalam tradisi orang-orang barat itu disebutnya suara rakyat, suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Itu karena saking kuatnya itu gitu. Nah, begitu Anda memberikan kekuasaan pada orang bukan karena aspirasi rakyat, suara rakyat itu akan hancur dengan sendirinya. Gak bakalan dihormati, gak bakalan dianggap. Anda mengextend power 3 tahun. Negara mana yang berhubungan sama kita? Kagak, ini bukan suara rakyat. Ini gampang jatuhnya. Oh. Nah, itu masalahnya gitu loh. Karena itu nggak bisa begitu. Tapi duit nambah, Pak. Duit dari mana? Udah 2 tahun kan nambah gaji. Oh iya, tahun. itu. Kan selama COVID duit nggak ada. Bagi-baginya. Iya, selama COVID duit semua buat COVID loh. Buat kita di mana? Iya. Ya. Kita nggak Dosa terlalu dosa bicara Indonesia yang sangat besar. Yang masuk kantong kan belum. Iya, jadi ya. Kantong gue lupa. Enggak, ya memang gitu Bang ya kan saya ingat dengarnya gitu bahwa DPR-nya juga minta diperpanjang 2 tahun. Terus ya ada isu presiden. Kan DPR belum tentu terpilih juga. Kan nggak ada duit buat nyalon. Ya kan. Jadi ini orang mau nyopet tapi terang-terangan. Ini soal KPK Bang. Abang ini kalah ya. Nah, iya. Ya, soalnya salah satu orang yang dianggap unik ya. Unik dalam soal kritis, Abang itu kritis kepada pemerintahan, tapi ketika soal KPK, Abang juga kritis. Sementara beberapa NGO yang sangat mendukung KPK sebelumnya itu saat Abang mengkritisi pemerintah, dia bersama Abang. Tapi saat Abang mengkritisi KPK, malah saling berhadapan. Dan termasuk dulu kalau kita lihat setiap penangkapan Tuhan bersama KPK, Pak. Ya, di Twitter tuh langsung hit Tuhan bersama KPK. Sekarang KPK udah nangkap 2-3 kali, Tuhannya hilang, Pak. Nggak tahu kemana pindahnya. Apakah Polri karena sebagian besar anggotanya pindah ke sana. Nah, Abang sendiri melihat KPK itu seperti apa saat ini? Banyak fenomena yang berubah yang harus kita bahas tentang KPK ya. Ya, jadi misalnya yang saya dulu sering bilang itu tentang public hero itu. Ya kan? Saya kan sering mengatakan KPK nggak boleh dibiarkan menjadi public hero karena itu akan menampung kekecewaan. Jadi ada orang mungkin lagi anti negara, karena itu dia mau jadikan KPK sebagai medium balas dendamnya gitu. Kalau orang di dalam KPK itu nggak bersih, ya maka dia akan menikmati public hero-nya itu. Saya membaca yang kayak gitu, pergerakan emosi dan jiwa dari teman-teman yang di dalam, yang idealis, yang muda itu. Saya tahu betul itu. Memang ada unsur publik gitu. Padahal hukum itu kan dingin, dia sepi. Ya kan, Dewi Keadilan itu menutup mata ya. Dia nggak peduli orang tepuk tangan apa tidak. Nah, dari mana sumber public hero itu dan saya lacak gitu loh. Yaitu bahwa KPK itu banyak sekali bekerja tanpa pengawasan. Gitu. Jadi dia melanggar hukum dan sebagainya itu. Akhirnya itu nggak ada yang berani tegur. Ya saya menginfakkan diri untuk menegur KPK. Menginfakkan diri juga untuk dihajar orang lain. Karena buat saya memang negara harus berbagi. Kan saya baca banyak belajar sejarah ini. Kan saya suka mengungkap cerita awal berdirinya FBI, zamannya Edgar Hoover dan sebagainya. Kan saya baca bukunya, saya nonton filmnya. Baru
baru saya mendalami gitu, bagaimana tiba-tiba ada lembaga negara yang menjadi sangat kuat, menjadi public hero, orang nggak berani. Salah pun orang nggak berani tegur. Makanya saya maksa dengan teman-teman bikin angket. Begitu angket dibuka, kebongkar semua. Tapi begitu kebongkar, ketua umum partai kena telepon, bos, lu salah di sini, lu salah di sini. Diminta stop. Dia ada ketua partai yang manggil saya pada saat dia jadi ketua partai besar nih, manggil saya, bro, minta tolong bro. Itu ngomong saya, bro, minta tolong bro. Tolonglah angket itu di stop. Kita ini repot kalau kayak gini. Kena semua. Ya udah, ini orang-orang itu diam begitu aja. Tapi coba kalau angket diteruskan, wah itu cacat semua itu. Nah, jadi ini negara itu nggak boleh dipandang secara emosional. Negara itu harus dilihat sebagai rasionalitas. Ada kultusan. Ya, negara itu rasional harus dibuka. Kalau agama itu apa boleh buat? Dia mengandung elemen irasional. Bahkan kalau dalam Islam itu salah satu ciri iman itu percaya kepada yang gaib. Ya, nah negara nggak boleh gaib. Gitu loh. Tapi duit gaibnya banyak, Pak. Nah itu dia. Nah saya menentang negara dibikin gaib ini gitu loh. Ya, kayak korupsi itu penyakit biasa. Gak usah kalian besar-besaran, ini gampang. Ini akal manusia bisa jangkau. Kalau agama, saya yakin ada yang akal manusia nggak bisa jangkau. Tapi ini gua ngerti semua, bos. Masalahnya ini bisa kita selesaikan. Nah, ini ada orang yang mau extend ke angkeran. Wah, supaya apa? Supaya nggak selesai. Supaya ada hero, supaya ada mitos. Buat apa? Ini yang saya tentang gitu ya. Nah sekarang saya menganggap setelah perubahan undang-undang itu ya, jadi lebih rasional. Orang-orang KPK saya lihat lebih rileks. Tidak terdorong untuk harus jadi Superman. Tidak terdorong, ya. Superman terus. Udah Superman harus begini, ada begini, kan biasa. Ada proses negosiasi. Berarti kan? Tuhannya masih sama KPK. Berarti Tuhan belum pindah ke Polri. Belum pindah ke Polri. Nah, saya menganggap bahwa itu adalah proses rasionalisasi. Saya ketemu dengan orang-orang dalamnya sekarang, ya para pembina, dia bilang luar biasa perubahan. Itu membuat kita introspeksi. Dan sampai sekarang penangkapan itu masih terjadi. Ya, artinya bukan PJK. Pertama-tama kewenangan itu masih ada. Masih ada. Ya kan? Kan sekarang tentang bagaimana kewenangan itu digunakan. Ya kan? Saya terus mengingatkan mereka bahwa tidak ada pemberantasan korupsi tanpa orkestra yang masif dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Karena itu korupsi nggak bisa ditangani sendiri. Makanya sekarang kita lihat peran kejaksaan yang sangat hebat kan. Kasus-kasus besar yang mengembalikan keuangan negara ratusan triliun itu ditangani oleh kejaksaan. Pak Erik pun kalau zaman dulu nih, mana ada orang mau lapor ke kejaksaan? KPK, bos. Kalau mau dapat nama lapor KPK. Apa-apa KPK. Saban hari muji KPK. Kalau mau terbebas dari pengintipan penangkapan, muji KPK. Semua muji KPK. Tapi ini jangan mau kejaksaan. Ya artinya kalau semua berperan bagus. Karena itu yang namanya orkestra, diatur. Kepala kejaksaan, ya kan, Bapak Jaksa Agung, lalu kemudian Bapak Kapolri, Bapak Ketua KPK itu mengatur orkestranya dengan lembaga lain. Ada lembaga audit. Kan saya bilang korupsi itu basisnya audit, bukan intip. Karena yang Anda selamatkan dari OTT itu, tangkap tangan itu nggak seberapa. Yang besar itu adalah audit. Makanya waktu kejaksaan memakai audit, kan Beni Cokro bukan tangkap tangan, bos. Beni Cokro audit, tapi ini ratusan triliun. Lah lu tangkap tangan. 1 miliar. Kadang-kadang 20 juta. Kemarin tuh ada yang 10 juta Jawa Timur. 10 juta, ngapain lu masuk TV 10 juta? Masuk podcast aja nggak ada. Ini aja kita di sini hitungannya udah berapa, iya kan? Kadang-kadang orang tuh kalau udah lagi show gitu lupa diri, itu yang gue bilang. Ya, berarti kan politik Indonesia politik panggung, Bang. Ya itulah. Ya. Jadi ada, saya kan bilang politik hukumnya ada 6 perkara, tapi ini dibagi 2. 1 perkara besar dan agak permanen, 1 masalah teknis dari kita di Indonesia. 3 masalah besar ini, 1 kita ini feodal. Bangsa kita ini feodal, kita suka apa enggak? Orang kalau sudah punya jabatan, pemimpin, dikasih meja, kasih kartu nama, udah lupa nih dunia nih, udah kayak dia yang punya semua. Apalagi pakai pakaian seragam, bos. Anggota DPR pun pakai pakaian seragam. Wah, ini. Itu kalau udah,
nih orang Indonesia tuh. Yang kedua nggak bisa membaca gambar besar. Kecil aja ya. Nggak bisa ngelihat keseluruhan persoalan. Makanya lama kita dijajah bos. Karena strategi kurang kuat. Selain sempit artinya ya, juga dangkal. Nggak bisa ngelihat akar persoalan. Senang kalau masalah itu berulang-ulang. Ya kan? Nah, nanti efeknya pada tiga ini. Satu, nggak punya rencana. Ya, kita lihat aja lah besok. Nggak ada rencana. Mengalir aja. Ini dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan, sibuk dianggap sukses. Orang kita kalau udah sibuk, inilah dia gitu. Selesai, nggak perlu. Yang penting mana-mana tenteng tas, ya kan? Pencet tombol sana, nggak selesai. Tapi buat dia, sibuk lebih penting daripada kerja. Nah, yang ketiga, itu tadi. Citra dianggap sama dengan kinerja. Yang penting sudah tepuk tangan, selesai. Khas, kata orang. Nah, ini masalah-masalah bangsa kita yang harus kita ubah. Butuh lama. Nggak lama, kan? Obatnya cuma 3 cara, kan? Satu, kita perbaiki narasinya. Makanya nih, yang absen sekarang itu adalah politisi dan pejabat sebagai public educator. Jarang sekali pejabat kita itu yang bisa berbicara kepada publik tentang yang benar. Gitu. Edukasi politiknya itu lemah di kita ini. Para pejabat kita nggak ngomong, ya kan? Kalau dulu pemimpin kita filosof, ya kan, jagoan-jagoan pemikiran, idenya dikenal. Saya kemarin menonton kembali pidatonya Bung Karno di UN Assembly tahun 60. Waduh, saya nonton juga pidato dia tahun 62 di Kongres Amerika. Memang dahsyat itu orang itu. Jadi bukan cuma kita orang Indonesia yang Kagum. 70 tahun kemudian atau 50 tahun kemudian kagum dengan pidatonya itu. Kalau kita baca Indonesia Menggugat itu, you boleh profesor, boleh doktor, tapi baca itu Indonesia Menggugat. Kagumnya kita. Dari mana pikiran ini? Dan sekarang politisi kita, orang kalau melihat politisi pidato, emak-emak drakor pidanya. Apain kok dengar tuh nggak jelas, kayak drakor nangis-nangis jelas, lebih jelas. Gitu. Nah itulah politisi sebagai public educator-nya hilang. Padahal itu penting. Nah, yang kedua itu adalah menjaga integritas institusi negara, profesionalitas institusi negara. Itu yang harus kita jaga. Barulah yang ketiga, kalau kita punya rezeki dapat pemimpin yang baik, nah ini cepat selesai. 4 bang, ada 4 loh, satu lagi. Gelora masuk. Ya, insya Allah. Ini udah mulai kampanye. Tadi gue bilang ini Gelora nih jamnya. Di sini kayaknya udah daftar bang. Bukan. Anda tadi nggak berani ngomong itu, karena takut dibilang kampanye. Lu kampanye juga nggak kampanye, kan? Nih kan, kan? Ditawarin pak. Saya dikasih kesempatan kampanye. Itu ya. Kita sebelum itu, tadi kan menarik nih, ada berbagai macam feudalisme lah, pencitraan dan macam-macam. Kita membahas Pilpres 2024 nih, itu bakal terselesaikan nggak nih Bang? Dengan misalnya syarat nih masih di partai-partai gede nih, kemarin kan udah ada yang ngajuin tuh Bang, Gatot Nurmantio dan kawan-kawan, tapi langsung ditutup sama Puan dan kawan-kawan tuh, nggak bisa, itu udah firm 20% nggak bisa diganti. MK juga udah ngomong. Iya. 14 tuntutan yang sama. Gatot salah satu ketua MK bilang, Pak Gatot harus baca hasil 14 tuntutan yang sebelumnya. Akhirnya referensi dari MK sepertinya meminta kepada para penggugat untuk melihat hasil. Ya, jadi intinya itu dangkal gitu. Kalau kita baca politisi kita tuh memang nggak ada yang berpikirnya luas ya. Apalagi kan kalau sekarang debat kan, wah kita ikut MK dong, nah, kayak gitu aja ya. Dulu juga suruh memberantas korupsi, kita perkuat KPK dong. Jadi otaknya nggak dipakai gitu. Makanya dalam pameran otak ya. Ini jadi otak ini. Tapi kalau ada yang melapor berarti memang dia. Hati imunitas abang kan udah nggak ada nih. Gue bilang kan menjawab jurnalis. Iya. Saya maunya dibawa ke Dewan Pers. Mau saya. Lanjut Bang, dia
Jadi sebenarnya kan teorinya kan begini. Kalau konstitusi kita itu jelas mengatakan bahwa pemilu itu 2 putaran. Jelas itu, nggak boleh kita. Jadi prinsipnya konstitusi mengatakan pemilu kita itu 2 putaran. Hanya boleh 1 putaran apabila kemenangan populasinya itu, popularitasnya itu di atas 50% dan kemenangan elektoralnya ya kan harus minimal 20% di 34 provinsi sebanyak 50% plus 1. Maka nggak bisa sebenarnya 1 putaran. Makanya diatur nanti pelantikannya itu di putaran kedua. Itulah yang menyebabkan jarak antara pelantikan dengan pergantian presiden itu dekat. Kalau sekarang ini disunat oleh politisi, cegret, ditaruh 20%, lalu kemudian duduk-duduk di warung kopi, bukan warung kopi, di ruangnya koper duit semua isinya. Keluarlah 2 nama, out of the blue, kita nggak tahu nih orang siapa, tiba-tiba rakyat dipaksa nyoblos 2 orang ini dan menang di putaran pertama. Terang aja menang putaran pertama, orang kandidatnya udah disunat dari awal. Itulah yang menyebabkan jeda antara kemenangan seorang presiden dengan pelantikannya itu lama. Di sini menyimpulkan masalahnya. Di sini gitu. Nah, kalau kita maunya konstitusi kayak begitu, ya udah bikin 2 putaran. 2 putaran itu artinya di putaran pertama, kalau kayak di sistem di Amerika kan, dia dikerucutkannya 2 di ujung atau 3 di ujung. Tapi mereka selalu 1 putaran tuh. Kenapa? Karena sudah ada konvensi dari awal. Gitu loh. Nah, kita konvensinya itu adalah di putaran pertama. Biarlah partai politik mencalonkan, bahkan nanti mesti dipikirkan itu, apa namanya, kalau bupati, wali kota, gubernur sudah ada calon independen, kenapa nggak presiden ada calon independen? Kenapa? Kalau syaratnya kita buat. Nah, nanti partai-partai yang banyak mencalonkan, gitu kan ya, harus dilarang tuh, apa namanya, 2 kandidat, harus dilarang 2 kandidat. Tapi upaya ke sana. Sebenarnya ini kan bukan perubahan konstitusi yang dikehendaki sebenarnya, hanya perubahan undang-undang. Upaya untuk membuat itu jadi 2 lagi seperti sebelumnya ada terlihat. Oh, memang itu yang akan dilakukan. Alasan kos politik. Ini kan begini, 2 pemilu terakhir yang hanya 2 orang ini kan dilanggengkan sama elit. Ya. Karena itu nanti ada calon yang pura-pura aja maju, ya kan, untuk dikalahkan. Gitu loh. Paling tidak ngatur 2 orang lebih gampang dari ngatur 10 orang. 2 orang ini yang mau diatur. Alasannya macam-macam lah nanti. Tapi pada dasarnya ini ada orang kumpul-kumpul pakai duit banyak ngatur sih. Kalau nggak si inilah gitu. Udah gitu cara berpikirnya ini sekarang. Gitu loh. Dan partai-partai senengnya terima ongkos. Ya kan? Udahlah nggak usah bohong-bohong lu pada terima duit. Partai gue dulu juga terima duit, udahlah, ya kan? Memang begitu kok, ongkos, bayar tiket, suruh diem lo, kader lo nggak usah lo, ya kan? Nih, terima nih. Begitu. Akhirnya yang menang siapapun memang udah diatur dari awal. Jadi kalau kita bilang Pak Prabowo ini 2 periode jadi korban dari PT 20% ini. Ya kan? Jadi dia disiapkan jadi yang kalah, kan kasihan gitu. Ya kan? Emang ada peluang dia menang juga kalau misalnya menurut Abang kan pernah kalau pertanyaannya ketika itu dibuka ini ada peluang dia menang nggak? Ya harusnya. Harusnya ya. Ya kan? Tapi yang sudah terbukti dia kalah. Berarti itu nanti ada all soldier never die, kalau ini all soldier never win. Itu lebih bagus. Jadi biarin rakyat dari Papua pidato dia di Papua. Kalau saya jadi presiden, begini nasib Papua. Tapi begini Mas, saya sepotong. Dari Aceh, pidato lagi, begini nasib dari Indonesia. Di Aceh, begini masa depan orang Sulawesi, orang Sumbawa juga kasih. Pulau kecil nggak apa-apa, orang Sumbawa pidato. Jangan-jangan dia. Tarutung nggak mau ente, nggak mau Mandailing. Pidato semua, putaran pertama. Dia adu-adu. Rakyat milih, 2 yang putaran kedua diambil. Dari mana? Nggak harus dari suku tertentu, dari agama tertentu, dari background tertentu. Biar semua orang naik dulu. Disaring di pertama. Siapa tahu orang semua bisa jadi presiden? Oh, iya kan? Iya kan? Masa mimpinya cuma podcast doang? Gak bisa doang ya? Jual kopi. Apa namanya, tukang mebel jadi presiden? Masa tukang kopi nggak jadi presiden? Nah gitu dong. Itulah Indonesia yang besar ini gitu loh. Makanya saya sebel melihatnya itu.
Atur dua nama. Atur dua nama. Enak aja kayak negara ini punya dia aja. Mereka aja. Nah itu. Nah dari nama-nama ini bang yang udah beredar, Ini nama palsu semua. semua Ini nama yang dari dalam. Ini semua korban. Ini korban dari orang ganti. tuh dengerin tuh. Kenapa diatur? Saya namanya Ganjar, Ani, Ini ini orang lagi mohon-mohon. Ya, tolonglah. Saya ini agak populer. Itu. Ini hamba sahaya semua. Dari oligarki. Tapi kalau berani, biar sama kandidat itu. Saya mau tarung dengan orang dari Aceh. Saya mau tarung dengan orang dari Papua. Saya mau hadir di forum dan berdebat tentang Republik, tentang sejarahnya dan tentang masa depan. Ayo, berani nggak gitu? Mungkin nggak berharap-harap. Ngomong ke ketum, ngomong ke partai besar. Kerjanya begitu. keliling. Ya keliling tuh, keliling debat. Bukan Keliling. bukan keliling untuk memplease. Ngedil. Ngedil. Oh, kalau keliling itu kok pengusaha gitu berarti. Nah itu dia. Oh iya. Itu yang menurut saya itu yang tidak gentle dari tradisi politik presidensial kita ini gitu loh. Kenapa tidak presiden itu adalah yang paling jago yang kita adu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Kenapa bukan itu? Kenapa orang yang tiba-tiba muncul di panggung kita dan berdebatnya itu kayak kelompok capir lebih jago, kelompok capir dulu cerdas cermat, pencet kiri, pencet kanan. Apa perdebatan karakter, perdebatan ide. Itu kita ingin tahu. Ini yang mimpin Republik ini, baru terbang Republik ini. Kalau yang kayak gini-gini, susah kita. Oh, ite lagi.